Hari-hari di rumah ini terasa seperti lukisan yang warnanya memudar, hanya menyisakan bayang-bayang kenangan yang dulu penuh tawa. Sejak kepergian suamiku, keheningan menjadi teman setia, hanya suara kipas angin tua yang berderit pelan di sudut ruang tamu yang mengisi kekosongan. Aku, Mirna, seorang janda yang kini tinggal di rumah sederhana ini bersama anak sematawayangku, Aini, dan menantuku, Faris. Aini, anakku yang penuh semangat, bekerja sebagai buruh pabrik, berangkat sebelum matahari terbit dan pulang dengan wajah lelah di malam hari. Faris, suaminya, bekerja serabutan, entah kemana ia pergi setiap hari, tapi rumah ini seringkali hanya milikku dan kenanganku. Foto suamiku di meja kecil itu seolah menatapku setiap pagi, mengingatkanku pada hari-hari ketika rumah ini penuh dengan kehangatan keluarga. Kini, hanya aku yang tersisa di sini, merajut waktu dengan rutinitas sehari-hari yang terasa semakin hampa. Pagi, Bu. Sapa Faris suatu pagi, suaranya menggema lembut dari ambang pintu kamarnya. Ia mengenakan kaos polos dan celana pendek. Wajahnya tampak segar meski matanya menyiratkan kelelahan. Aku menoleh sekilas dari foto suamiku, mencoba tersenyum meski hati ini terasa berat. Pagi, Faris. Sudah sarapan belum? Tanyaku. Suaraku terdengar datar, hampir mekanis. Aku masih menatap foto itu. Tak ingin ia melihat kerapuhan di mataku. Belum, Bu. Nanti saja saya mau ke minimarket dulu sekalian ke pasar, jawabnya sambil melangkah menuju pintu depan. Aku hanya mengangguk, mendengar langkah kakinya menghilang di balik pintu. Rumah ini kembali sunyi, dan aku kembali ke dunianku sendiri. Menyapu lantai, mencuci piring, mencoba mengisi kekosongan dengan pekerjaan rumah yang tak pernah habis. Aini sudah pergi sejak subuh, dan Faris pun kini pergi. Aku merasa seperti bayangan di rumah ini terabaikan oleh waktu dan orang-orang yang kuharapkan akan mengisi hari-hariku. Kesepian itu seperti kabut, menyelimuti hati tanpa permen. Aini, anakku, terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Aku tahu ia bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, tapi kadang aku berharap ia punya waktu untuk sekadar mengobrol denganku, seperti dulu saat ia masih kecil. Faris di sisi lain selalu ramah, tapi aku tahu ia juga punya beban sendiri. Pekerjaannya yang tidak menentu membuatnya sering keluar rumah, mencari rezeki dengan cara yang tak selalu jelas bagiku. Aku tak pernah bertanya terlalu banyak. Rasanya tak pantas seorang ibu mertua mencampuri urusan menantunya. Tapi di balik semua itu, aku merasa rumah ini semakin asing, seperti aku bukan lagi bagian dari kehidupan mereka. Setiap pagi, aku bangun dengan harapan kecil bahwa hari ini akan berbeda, bahwa Aini akan pulang lebih awal, atau Faris akan tinggal lebih lama di rumah untuk mengobrol. Tapi harapan itu selalu sirna, seperti embun yang lenyap di bawah sinar matahari. Siang itu, panas terik membuatku ingin menyegarkan diri. Aku melangkah ke kamar mandi, merasa aman karena rumah terasa kosong seperti biasa. Aku tak pernah mengunci pintu kamar mandi. Untuk apa jika aku tahu tak ada orang di rumah? Air dingin yang mengalir di kulitku terasa seperti pelarian dari beban pikiran yang menumpuk. Tapi tiba-tiba, suara Faris memanggil dari ruang tamu membuat jantungku hampir berhenti. Bu Mirna, panggilnya, suaranya terdengar dekat. Aku tak sempat menjawab, dan sebelum aku bisa bereaksi, pintu kamar mandi sedikit terbuka. Sekilas, aku melihat wajah Faris yang membelalak, lalu ia buru-buru memalingkan muka. Astagfirullah, maaf Bu, saya kira tidak ada orang. Serunya, suaranya penuh kepanikan. Aku terdiam, tubuhku membeku, hanya mampu menutupi diri dengan tangan. Rasa malu membakar wajahku, tapi aku berusaha tetap tenang. Sudah, Faris, keluar saja, kataku pelan, berusaha menyembunyikan gemetar di suaraku. Ia segera pergi, dan aku mendengar langkahnya menjauh dengan cepat. Setelah kejadian itu, aku merasa sesuatu telah berubah. Aku keluar dari kamar mandi dengan hati yang masih berdebar. Menemukan Faris duduk di kursi ruang makan. Kepalanya menunduk seperti anak kecil yang ketahuan melakukan kesalahan. Maaf sekali, Bu. Saya benar-benar tidak sengaja. Ucapnya pelan, tak berani menatapku. Aku hanya mengangguk, mencoba menenangkan diri sendiri. Tidak apa-apa, Faris. Sudah terlanjur. Jawabku singkat, berusaha membuat nada suaraku terdengar biasa. Tapi di dalam hati, aku merasa canggung.
seolah ada dinding tak terlihat yang kini berdiri di antara kami. Aku tahu Faris merasa bersalah dan aku tak ingin membuatnya semakin tidak nyaman. Tapi setiap kali aku melihatnya, bayangan kejadian itu kembali muncul, membuatku sulit bersikap seperti biasa. Aku mencoba fokus pada pekerjaan rumah, menyapu halaman, mencuci pakaian, tapi pikiranku terus kembali ke momen itu, dan aku bertanya-tanya apakah Faris juga merasakan hal yang sama. Keesokan harinya, pagi terasa lebih cerah dengan sinar matahari yang hangat menyapa halaman rumah. Aku menyapu dedaunan kering, mencoba mengalihkan pikiran dari kejadian kemarin. Faris keluar dari kamarnya, wajahnya sedikit lesu, seolah ia tak tidur nyenyak. Bu, saya mau ngomong sebentar, katanya dengan nada ragu, berdiri di ambang pintu. Aku menghentikan gerakan sapuku, menatapnya dengan hati-hati. Ada apa, Faris? Tanyaku, mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Ia menunduk menggosok-gosok tangannya seolah mencari kata-kata yang tepat. Tentang kejadian kemarin di kamar mandi, saya benar-benar minta maaf, saya beneran gak sengaja, Bu. Ucapnya, suaranya penuh penyesalan. Aku terdiam sejenak, merasakan beban di dadaku sedikit mereda. Aku tahu ia tulus, tapi aku juga tahu situasi ini bisa menjadi lebih rumit jika kami terus memikirkannya. Sudahlah, Faris, ibu juga salah, lupa mengunci pintu. Gak usah dipikirin lagi, kataku, berusaha tersenyum untuk meredakan ketegangan. Tapi Faris masih terlihat canggung, matanya tak mau bertemu denganku. Iya Bu, tapi saya tetap merasa nggak enak. Kalau Aini sampai tahu, saya takut dia salah paham. Lanjutnya, suaranya hampir bergetar. Aku tersenyum kecil, mencoba menenangkannya. Aini nggak akan tahu, Faris. Ini cuman antara kita. Tenang saja, ujarku, berharap kata-kataku bisa menghapus kekhawatirannya. Meski aku berusaha membuat semuanya terlihat ringan, aku tahu ada sesuatu yang telah berubah di antara kami. Faris mulai bersikap lebih hati-hati, lebih pendiam setiap kali kami bertemu. Aku mencoba bersikap seperti biasa, menyapa dengan senyum, bertanya tentang hari-harinya, tapi ada ketegangan halus yang tak bisa kuhapus. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, aku merasa lega sekaligus kosong. Aku tak ingin kejadian itu mengubah hubungan kami, tapi aku juga tak bisa menyangkal bahwa momen itu telah meninggalkan jejak di pikiranku. Aku kembali ke rutinitasku, mencoba mengubur perasaan canggung itu di bawah tumpukan pekerjaan rumah. Tapi di sudut hati, aku bertanya-tanya, apakah Faris juga merasakan hal yang sama? Apakah kejadian itu akan terus menghantui kami, atau akankah waktu menghapusnya seperti debu di halaman yang kusapu setiap pagi? Aku hanya bisa berharap, demi Aini, demi keluarga ini, bahwa kami bisa melangkah tanpa membawa beban itu lebih jauh. Kesepian di rumah ini melekat padaku seperti bayangan, tak pernah benar-benar sirna meski matahari bersinar terang. Sejak kepergian suamiku, rumah ini terasa seperti cangkang kosong, hanya dipenuhi kenangan yang semakin memudar setiap hari. Aku, Mirna, menghabiskan hariku dalam siklus yang berulang, menyapu, mencuci, dan menatap foto suamiku di meja kecil, berharap bisa mendengar suaranya sekali lagi. Aini, anakku satu-satunya, terserap oleh pekerjaannya di pabrik. Berangkat sebelum fajar dan pulang dengan wajah lelah di malam hari, meninggalkanku dengan keheningan yang semakin menekan. Kadang, aku merasa seperti orang asing dalam hidupnya, seolah aku tak lagi bagian dari dunia sibuknya. Faris, suaminya, juga jarang di rumah. Pekerjaan serabutannya membawanya keluar masuk tanpa pola yang jelas, dan aku tak banyak bertanya. Rasanya tak pantas seorang ibu mertua mencampuri urusan menantunya, tapi di lubuk hati, aku merindukan kehadiran seseorang untuk mengisi kekosongan ini. Rumah ini, yang dulu penuh dengan tawa dan cerita, kini hanya menyimpan suara langkahku sendiri dan derit pintu tua. Selamat pagi, Bu, sapa Faris suatu pagi, suaranya lembut saat ia keluar dari kamar, mengenakan kaos usang yang sedikit basah oleh keringat. Aku sedang mengelap meja makan, mencoba mengalihkan pikiran dari kesepian yang menggerogoti. Pagi, Riz. Mau kemana hari ini? Jawabku, menjaga nada suaraku tetap ringan meski hati ini terasa berat. Ia menggaruk kepalanya, tersenyum kecil. Mau ke pasar cari kerja, Bu. Ada teman yang bilang ada lowongan di toko bangunan, katanya, lalu melangkah menuju pintu depan.
Aku mengangguk, menatap punggungnya yang menghilang. Rumah kembali sepi, dan aku terjebak dalam dunianku sendiri, menyapu lantai, mencuci piring, mencoba mengisi kekosongan dengan pekerjaan rumah yang tak ada habisnya. Aini sudah pergi sejak sebelum matahari terbit, dan kini Faris juga pergi. Aku merasa seperti hantu di sini, hadir tapi tak terlihat. Kadang, aku ingin berteriak, meminta mereka duduk dan mengobrol denganku seperti dulu, tapi aku tahu itu egois. Mereka punya kehidupan sendiri, dan aku hanya janda yang berusaha bertahan dengan kenangan. Hari-hari berlalu, dan Faris mulai lebih sering di rumah. Entah karena pekerjaannya tak menentu, atau karena ia merasa nyaman, ia sering berada di ruang tamu atau dapur, mengobrol denganku tentang hal-hal kecil. Suatu sore, saat aku sedang memotong sayuran untuk makan malam, ia duduk di meja dapur menatapku dengan mata penuh rasa ingin tahu. Bu, pernah nggak ngerasa hidup ini kayak cuma muter di tempat? Tanyanya tiba-tiba, suaranya penuh kejujuran. Aku menghentikan pisau di tanganku, terkejut dengan pertanyaannya. Sering, Riz. Kadang ibu ngerasa rumah ini cuma tempat ibu numpang lewat. Akuku memaksakan senyum meski hati ini perih. Ia mengangguk, seolah memahami. Saya juga, Bu. Kerjaan serabutan ini bikin saya ngerasa nggak cukup buat Aini. Dia kerja keras, tapi saya cuma gini-gini aja. Lanjutnya, suaranya syarat beban. Aku mendengarkan dengan sabar, tak ingin menghakimi. Kamu sudah berusaha, Riz. Itu yang penting. Jangan terlalu keras sama diri sendiri, kataku. Berharap bisa memberikan sedikit kehangatan. Ia tersenyum kecil, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada ikatan kecil yang mulai terbentuk di antara kami, sesuatu yang lebih dari sekadar ibu mertua dan menantu. Obrolan-obrolan kecil itu menjadi bagian dari hariku. Faris sering berbagi kegelisahannya tentang pekerjaan yang tak kunjung stabil, tentang tekanan untuk menjadi suami yang baik bagi Aini. Aku mendengarkan, tak hanya sebagai ibu mertuanya, tapi sebagai seseorang yang memahami beban merasa tak cukup. Suatu pagi, saat kami duduk di ruang tamu dengan cangkir teh, ia menatapku dengan kerentanan yang sebelumnya tak pernah kulihat. Bu, saya terus berusaha, tapi rasanya saya gagal bikin Aini bahagia. Saya pengen kasih lebih, tapi nggak bisa. Ungkapnya tangannya gelisah memainkan cangkir. Aku kondong ke depan, suara aku lembut. Riz, kamu sudah berusaha sebaik yang kamu bisa. Aini tahu itu. Meski dia terlalu lelah untuk bilang, kataku meyakinkan, merasakan kehangatan di dadaku karena merasa dibutuhkan meski hanya sebentar. Rasa terima kasihnya tak diucapkan, tapi ada di matanya, dan aku sadar obrolan ini sama pentingnya bagiku seperti baginya. Ini seperti tali penyelamat, menarikku keluar dari kesepian yang telah mengendap di tulang-tulangku. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam momen-momen ini. Kehadiran Faris, yang dulu hanya bagian biasa dari rumah, mulai terasa berbeda. Suatu malam, saat kami duduk di balkon, di bawah langit yang semakin dingin, ia berbicara dengan ketulusan yang membuatku terkejut. Bu, saya nggak tahu caranya bilang ini, tapi dekat sama ibu. Rasanya saya bisa bernapas lega, katanya pelan. Matanya mencari mataku. Jantungku berdetak kencang. Tak tahu bagaimana menjawab. Riz, ibu senang kamu merasa begitu, tapi kita harus hati-hati, kataku, suaraku sedikit gemetar, menyadari kehangatan berbahaya dalam kata-katanya. Ia mengangguk, tapi tatapannya tetap tertahan, dan aku melihat sesuatu di matanya, sesuatu yang lebih dari yang seharusnya dirasakan seorang menantu. Ini menggangguku bukan karena itu salah, tapi karena aku merasakan kenyamanan yang sama, koneksi yang sama. Aku menekan perasaan itu, mengingatkan diri sendiri pada Aini, pada keluarga yang telah kami bangun. Tapi saat ia meraih tanganku, sentuhannya hangat melawan dingin malam, aku tahu sesuatu telah berubah, dan aku takut kemana ini akan membawa kami. Hati ini terasa seperti lautan yang bergolak, ditarik antara rasa bersalah dan kehangatan yang tak seharusnya kurasakan. Aku, Mirna, tahu bahwa perasaan yang tumbuh untuk Faris, menantuku, adalah dosa besar, namun setiap kali ia ada di dekatku, ada bagian dari diriku yang meleleh,
seolah kesepian yang selama ini menggerogoti hati mulai sirna. Aku mencoba menjaga jarak, fokus pada pekerjaan rumah, menyapu lantai, mencuci pakaian, apa saja untuk mengalihkan pikiran dari sorot mata Faris yang kini terasa begitu berbeda. Tapi usahaku sia-sia. Ia selalu menemukan cara untuk berada di dekatku, seolah ada magnet tak terlihat yang menarik kami. Suatu pagi, saat aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, Faris muncul dengan senyum kecil. Bu, boleh saya bantu angkat ember ini? Tanyanya, suaranya lembut namun penuh perhatian. Aku menoleh, jantungku sedikit berdegup. Nggak usah, Riz, ini ringan, jawabku cepat, berusaha menjaga nada suaraku tetap datar. Tapi ia tetap mengambil ember itu, jari-jarinya hampir menyentuh tanganku, dan aku buru-buru menoleh ke sisi lain, pura-pura sibuk dengan kain yang kujemur. Aku tahu aku harus menjauh demi Aini, anakku, yang tak pantas dikhianati oleh ibunya sendiri. Tapi setiap sentuhan kecil, setiap tatapan Faris, membuat hatiku goyah, dan aku benci diriku sendiri karena itu. Hari itu, sore yang cerah berubah kelabu ketika Aini pulang lebih awal dari pabrik. Aku sedang mengobrol dengan Faris di dapur, membahas hal-hal sepele seperti harga sayuran di pasar, tapi ada kehangatan dalam nada suaranya yang membuatku lupa diri. Tiba-tiba, aku melihat bayangan Aini di ambang pintu, matanya menatap kami dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ibu Faris, kalian ngobrol apa? Tanyanya, suaranya datar, tapi ada nada curiga yang membuat jantungku terhenti sejenak. Aku tersenyum kaku, mencoba menyembunyikan kegelisahan. Cuma ngobrol soal pasar, nak. Kamu pulang cepat hari ini? Jawabku, berusaha terdengar biasa. Faris menambahkan dengan cepat, iya, Aini, tadi Bu Mirna, cerita harga tomat lagi naik. Aini hanya mengangguk, tapi tatapannya tetap tajam, seolah ia bisa merasakan ada sesuatu yang tak beres. Malam itu, saat Aini sudah masuk kamar, aku duduk di ruang tamu, tanganku gemetar. Aku tahu ia mulai curiga, dan rasa bersalah itu seperti pisau yang menusuk dadaku. Aku tak ingin Aini terluka, tapi aku juga tak bisa menyangkal bahwa perasaanku untuk Faris semakin sulit dikendalikan. Malam berikutnya, ketika Aini masih di tempat kerja karena lembur, Faris mengetuk pintu kamarku. Aku ragu-ragu membukanya, tahu bahwa setiap pertemuan kami hanya akan memperumit segalanya. Bu, saya cuma mau bicara sebentar, katanya dari luar, suaranya penuh ketulusan yang membuatku tak bisa menolak. Aku membuka pintu, berdiri di ambang dengan hati yang berdebar. Apalagi, Riz, kita nggak bisa terus begini, ujarku. Nada suaraku lelah dan penuh ketegangan. Ia melangkah masuk tanpa diundang, menutup pintu di belakangnya. Bu, saya nggak bisa bohong. Saya sayang sama ibu, lebih dari sekadar menantu. Saya tahu ini salah, tapi perasaan ini nyata, katanya. Matanya menatapku dengan intensitas yang membuatku ingin lari sekaligus tetap di tempat. Aku menarik napas panjang mencoba menahan air mata. Riz, ini nggak benar. Kita harus berhenti. Demi Aini, jawabku. Suaraku hampir pecah. Tapi Faris menggeleng, melangkah lebih dekat. Bu, kalau ibu juga merasa apa yang saya rasakan, kenapa kita harus bohong pada diri sendiri? Tanyanya. Suaranya penuh keyakinan. Aku hanya bisa menunduk, tak mampu menjawab karena di dalam hati, aku tahu ada kebenaran dalam kata-katanya yang membuatku takut. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Aku berusaha menghindari Faris, mengisi hari-hariku dengan pekerjaan rumah yang tak perlu, seperti menggosok panci yang sudah bersih atau menyusun ulang lemari. Tapi Faris selalu ada, menawarkan bantuan, mencari alasan untuk berbicara. Suatu siang, saat aku sedang menyiram tanaman di halaman depan, ia mendekat dengan secangkir kopi untuk, Bu, istirahat dulu minum ini, katanya, menyodorkan cangkir dengan senyum yang terlalu hangat. Aku menerimanya dengan tangan gemetar, berusaha tak menatap matanya. Terima kasih, Riz, tapi kamu nggak usah repot-repot, ujarku berusaha menjaga jarak. Tapi ia tetap berdiri di dekatku, mengobrol tentang cuaca, tentang tetangga, seolah tak ada ketegangan di antara kami. Setiap kata-katanya, setiap senyumnya, seperti menarikku lebih dalam ke dalam jurang yang aku tahu tak seharusnya ku masuki. Aku ingin menjerit,
memintanya untuk berhenti, tapi ada bagian dari diriku yang rindu akan kehadirannya, akan perhatian yang selama ini kurindukan dari Aini atau siapapun. Ketegangan itu mencapai puncaknya ketika Aini mulai bertanya lebih banyak. Suatu malam saat kami makan malam bersama, ia menatapku dengan mata penuh pertanyaan. Ibu, kenapa Faris akhir-akhir ini sering banget di rumah? Dia biasanya kan jarang betah di sini, tanyanya, suaranya penuh kecurigaan yang terselubung. Aku merasa tenggorokanku tercekat, tapi aku tersenyum, mencoba menutupi kegelisahan. Mungkin dia lagi nggak banyak kerjaan, Nak. Lagi pula, dia cuma bantu-bantu ibu di rumah. Jawabku, berharap suaraku tak terdengar gemetar. Faris menambahkan dengan santai. Iya, Aini lagian Bu Mirna kan sendirian di rumah. Kasihan kalau nggak ada yang nemenin. Aini hanya mengangguk, tapi aku bisa melihat keraguan di matanya. Malam itu, saat aku berbaring di ranjang, pikiranku dipenuhi ketakutan. Apa yang akan terjadi jika Aini tahu? Rahasia yang kami simpan, perasaan yang terus tumbuh ini, seperti bom waktu yang siap meledak. Aku tahu kami harus berhenti, tapi setiap kali Faris ada di dekatku, logikaku kalah oleh kehangatan yang ia tawarkan, dan aku benci diriku sendiri karena tak bisa melawan.